Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fadil Adim, mahasiswa pendidikan sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2290240065 semester 3 kelas B. Video ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dema Tasniadi MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bahasa baku di kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan alat utama dalam berkomunikasi. Melalui bahasa, kita tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan menghargai orang lain. Sebagai mahasiswa, kita tentu sering berbicara di forum-forum akademik, seperti diskusi kelas, seminar, maupun presentasi. Oke, selanjutnya itu ada apa itu bahasa baku. Jika teman-teman tahu apa definisi bahasa baku, bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan bahasa baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal dan bersifat standar, baik dalam segi tata bahasa, kosakata, ejaan maupun struktur kalimat bahasa. Bahasa ini diatur oleh pedoman resmi seperti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Penggunaannya diperlukan untuk memastikan keseragaman dan kejelasan dalam komunikasi yang bersifat formal, ilmiah, dan publik. Secara umum, bahasa baku adalah varian bahasa yang digunakan dalam dokumen resmi, hukum, media massa, serta percakapan di institusi pendidikan. Bahasa ini dipandang sebagai bentuk bahasa yang tepat untuk menyampaikan gagasan atau informasi dalam konteks yang membutuhkan kejelasan, formalitas, dan keakuratan. Selanjutnya, mengapa bahasa baku penting dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. Penggunaan bahasa baku menunjukkan keseriusan, kecerdasan, dan penguasaan bahasa yang baik oleh penutur. Hal ini sangat penting dalam situasi semi formal seperti dalam lingkungan kerja, kampus, atau saat berhadapan dengan instansi resmi yang secara langsung berkaitan dengan fungsi pembawa kewibawaan. Yang kedua ada menghindari salah paham. Kata baku memiliki makna yang jelas, konsisten, dan universal yang mengakui secara nasional. Hal ini mengurangi risiko interpretasi ganda dan memastikan pesan tersampaikan secara efektif. Ini adalah aplikasi secara langsung dari fungsi kerangka acuan. Yang terakhir ada memperjelas komunikasi formal. Bahasa baku menjadi keharusan saat berinteraksi dengan orang yang dihormati, seperti tokoh masyarakat atau atasan. Membuat dokumen penting seperti laporan, surat resmi, dan lain-lain, atau berbicara di depan umum, presentasi, ceramah, dan lain-lain. Ini membantu menjaga kejelasan, kesopanan, dan standar komunikasi. Selanjutnya ada contoh umum kata baku yang sering keliru dalam kehidupan sehari-hari. Kata baku, saya akan pergi ke sekolah. Kata tidak baku, gua akan pergi ke sekolah. Nah, jika teman-teman memiliki contoh lain dari kata baku yang sering keliru dalam sehari-hari, boleh tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya ada fungsi bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemersatu. Sebagai negara dengan ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia baku memainkan peran sentral dalam menyatukan seluruh suku bangsa di Indonesia.
Bahasa baku digunakan untuk mengatasi perbedaan bahasa daerah, terutama dalam komunikasi antar wilayah yang berbeda. Yang kedua ada fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku memberikan ciri khas tersendiri bagi Indonesia. Meskipun memiliki akar dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang baku sudah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Ini membuatnya unik dan berbeda dari bahasa Melayu. Yang ketiga ada fungsi pembawa kewibawaan. Bahasa Indonesia baku memberikan wibawa atau prestis, terutama bagi mereka yang menggunakan bahasa ini dalam situasi formal. Penggunaan bahasa baku dalam komunikasi resmi seperti surat menyurat, pidato, atau publikasi ilmiah menunjukkan bahwa penuturannya memiliki pendidikan dan kesadaran terhadap aturan bahasa yang benar. Yang keempat ada fungsi kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai tolak ukur atau standar untuk penggunaan bahasa yang baik dan benar. Aturan-aturan dalam bahasa baku seperti yang tertuang dalam KBBI atau PUEBI digunakan sebagai pedoman oleh penutur bahasa Indonesia untuk menilai dan membetulkan kesalahan dalam penggunaan bahasa baku. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama ada tidak dipengaruhi dialek daerah. Bahasa baku harus bebas dari pengaruh dialek atau aksen lokal. Penggunaan bahasa daerah dalam situasi resmi harus dihindari dan sebagai gantinya, kosakata yang sesuai dengan bahasa baku harus dipakai. Yang kedua ada menggunakan ejaan yang benar. Bahasa baku selalu menggunakan ejaan yang sesuai dengan PUEBI. Yang ketiga ada mengikuti struktur kalimat yang benar. Dalam bahasa baku, urutannya kata harus mengikuti aturan tata bahasa yang telah ditentukan. Yang keempat ada tidak menggunakan kata yang tidak baku. Bahasa baku menghindari penggunaan kata-kata yang dipengaruhi oleh percakapan informal. Yang kelima ada konsistensi dalam penggunaan partikel. Bahasa baku menggunakan partikel seperti lah, kan, dan pun secara konsisten. Yang terakhir ada pemakaian imbuhan dengan benar. Imbuhan dalam bahasa baku harus digunakan dengan tepat, seperti awalan me untuk kata kerja. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena merupakan ragam bahasa Indonesia yang standar dan formal, diatur oleh pedoman resmi seperti PUEBI dan KBBI. Penggunaan bahasa baku berfungsi sebagai pemersatu, pemberi kekhasan, pembawa kewibawaan, dan kerangka acuan dalam komunikasi. Dalam praktiknya, bahasa baku penting untuk meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme, menghindari salah paham, serta memperjelas komunikasi formal. Ciri-ciri bahasa baku mencakup tidak dipengaruhi dialek daerah, menggunakan ejaan yang benar, mengikuti struktur kalimat yang benar, tidak menggunakan kata tidak baku, konsisten dalam penggunaan partikel, dan pemakaian imbuhan yang benar. Dengan demikian, penguasaan dan penerapan bahasa baku memastikan keseragaman, kejelasan, dan keakuratan dalam penyampaian informasi, terutama dalam konteks resmi, ilmiah, maupun publik. Demikian video edukatif mengenai bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan kesadaran kita untuk terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai situasi. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah menyimak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.